Sebelum melanjutkan videonya, buat kalian yang penasaran dengan rentang cerita sebelumnya, kalian bisa menonton video Mimin yang sebelumnya. Karena di bagian ini, Belian tidak menceritakan masa lalunya secara menyeluruh. Ceritanya langsung berlanjut ke momen di mana Sung Jinwoo telah mendengarkan kisah itu dan kembali ke kediamannya. Di episode sebelumnya, Mimin sudah merangkum dari berbagai sumber bagaimana perjalanan Belian sejak lahir hingga menjadi sekuat sekarang. Oke, sekarang mari kita lanjutkan. Sesampainya di rumah, Sung Jinwoo mulai memasak banyak hidangan untuk Jin Ah dan ibunya. Semua ia siapkan sendiri dengan penuh ketelitian. Mereka bertiga kemudian makan bersama. Suasananya sangat hangat dan penuh tawa. Terlihat jelas kebahagiaan sederhana di antara mereka. Namun di balik senyum Sung Jinwoo tersimpan kegelisahan yang sangat dalam. Ia tahu sebentar lagi pertempuran besar akan datang. Pertarungan yang mungkin menentukan akhir dari segalanya. Ingatan tentang kekuatan Antares seperti yang pernah dijelaskan oleh Asbjörn. Sung Jinwoo sedikit ragu apakah ia benar-benar mampu menghadapinya karena kekuatan Antares begitu besar hingga sulit dibayangkan dunia ini akan baik-baik saja. Tiba-tiba ibunya menatapnya dan bertanya, "Jinwoo, apakah kamu benar-benar baik-baik saja?" Sung Jinwoo hanya tersenyum dan berkata, "Ada apa ibu? Aku baik-baik saja." Namun ibunya menatap dengan kekhawatiran. "Aku teringat pada ayahmu dulu. Sebelum dia menghilang, dia juga melakukan hal yang sama. Ia menyiapkan makanan untuk kami, seperti yang kamu lakukan sekarang. Aku hanya khawatir, jangan sampai kamu juga pergi seperti dirinya." Sung Jinwoo menatap ibunya dan berkata, "Tenang saja ibu, aku benar baik-baik saja." Meski bibirnya tersenyum, ia sadar waktu yang tersisa mungkin tak banyak lagi. Tak lama setelah itu, bel rumah Sung Jinwoo berbunyi. Ketika pintu dibuka, ternyata tamu itu adalah ayah dari Yo Jinho. Ia datang dengan wajah tenang dan meminta sedikit waktu untuk berbincang dengan Sung Jinwoo. Mereka kemudian berjalan keluar dan berbicara di taman yang sejuk dan sunyi. Ayah Yo Jinho memulai percakapan dengan suara pelan. "Sebelumnya, aku sempat berpikir bahwa aku adalah orang yang istimewa karena bisa bangkit dari penyakit tidur abadi. Tapi setelah kupikir kembali, rasanya tak masuk akal. Hanya ada 2 orang di dunia ini yang kembali dari tidur abadi, aku dan ibumu. Mengapa kau menolongku?" Sung Jinwoo menjawab, "Sepertinya kau orang yang baik. Kau tidak memanfaatkan Jinho untuk memintaku langsung. Dan karena itulah aku memilih untuk menolongmu." Ayah Yo Jinho tampak terharu mendengar jawaban itu. Ia lalu berkata, "Kalau begitu, anggap saja ini sebagai balasan. Apapun yang kau butuhkan, katakan pada aku. Aku akan memenuhinya." Namun Sung Jinwoo hanya berkata, "Aku tidak menginginkan apapun. Hanya satu hal yang kuinginkan, tolong lindungi ibuku dan Jin Ah. Apapun yang terjadi, jaga mereka saat aku tidak ada di sisinya." Ayah Yo Jinho menatap Sung Jinwoo dengan penuh ketulusan, lalu mengangguk dan berkata, "Aku berjanji, selama aku masih hidup, aku akan melindungi mereka dari apapun yang mengancam mereka." Singkat cerita, Ketua Asosiasi Hunter Korea, Wo Jin-chul, tengah berbincang serius dengan Sung Jinwoo mengenai kemunculan 8 gate spesial yang muncul di berbagai negara. Wo Jin-chul bertanya dengan nada khawatir, "Apakah gate-gate ini juga berisi pasukanmu?" Sung Jinwoo menjawab, "Tidak, di dalam semua gate itu adalah musuh kita." Wo Jin-chul kembali meyakinkan, "Apakah kau yakin?" Sung Jinwoo menatap balik, sedikit tersinggung oleh keraguan itu dan berkata, "Apakah kau tidak mempercayaiku?" Wo Jin-chul segera menjawab, "Bukan begitu, aku mempercayaimu, Hunter Sung." Tanpa banyak berkata, Sung Jinwoo kemudian mendekat. Dalam sekejap, ia memperlihatkan seluruh kejadian dari masa lalu, awal mula para ruler, pertempuran Asbjörn, kebangkitan para monark, hingga bagaimana manusia pertama kali menjadi hunter. Melihat semua itu, Wo Jin-chul tampak terguncang hebat, wajahnya pucat, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Wo Jin-chul lalu berkata, "Ini semua mustahil. Aku selalu berpikir bahwa para dewa memberkahi manusia agar bisa melawan monster dan menjaga dunia ini tetap aman. Tapi ternyata semua itu hanya kebohongan. Aku salah paham tentang segalanya. Sekarang aku mengerti, ini bukan pertarungan antara manusia dan monster. Ini adalah perang antara para monark dan pasukan para ruler." Setelah terdiam sejenak, Wo Jin-chul kembali bertanya, "Bagaimana bisa dan bagaimana mungkin kau berniat menghadapi semua monster sekuat itu sendirian?" Sung Jinwoo menatapnya dan menjawab, "Aku akan menghadapinya sendiri." Wo Jin-chul lalu berkata, "Kalau begitu, katakan pada aku bagaimana caranya kami
kami bisa membantu, Hunter Sung. Namun Sung Jinwoo tak menjawabnya. Keesokan harinya, Korea mengadakan sebuah jamuan besar dan mengundang perwakilan dari 152 negara di seluruh dunia. Woo Jin-chul yang baru saja tiba di lokasi langsung menghampiri salah satu agen yang bertugas memastikan kelancaran acara tersebut. Dengan nada tegas ia bertanya, apakah seluruh perwakilan dari negara-negara tersebut sudah hadir di ruangan ini? Agen itu menunduk dan menjawab, semua perwakilan telah berkumpul ketua, tidak ada yang terlewat. Namun setelah menjawab, agen tersebut memperhatikan wajah Woo Jin-chul yang tampak pucat dan kelelahan. Ia ragu dan bertanya, Ketua Woo, apakah Anda baik-baik saja? Sejak pertemuan Anda dengan Hunter Sung Jinwoo, wajah Anda terlihat berbeda. Woo Jin-chul menatapnya dan menjawab, aku baik-baik saja. Setelah itu, ia segera menghubungi Sung Jinwoo dan melaporkan, semua perwakilan dari berbagai negara telah berkumpul. Sekarang kau ada di mana? Tak lama kemudian, Sung Jinwoo langsung muncul di tengah ruangan menggunakan kemampuan teleportasinya. Meski berusaha tenang, pikiran Woo Jin-chul terus bergejolak. Ia masih belum bisa melupakan semua hal yang diperlihatkan oleh Sung Jinwoo sebelumnya tentang perang para monark, kehancuran dunia, dan kekuatan sesungguhnya dari Raja Naga yaitu Antares. Ia terus berpikir, bagaimana mungkin Sung Jinwoo bisa mengalahkan makhluk sekuat itu? Sebuah makhluk yang bahkan napasnya saja mampu membakar seluruh daratan. Woo Jin-chul yakin, bahkan jika seluruh hunter terkuat di dunia bersatu, mereka takkan mampu memberikan goresan sedikit pun pada Raja Naga itu. Kini di dalam hatinya, Woo Jin-chul menyadari satu hal, bahwa kekacauan besar akan segera terjadi di seluruh dunia saat semua orang mendengar kebenaran yang akan diungkapkan oleh Hunter Sung Jinwoo hari ini. Seluruh perwakilan dari 152 negara kemudian berkumpul di sebuah ruang konferensi besar. Di sana hadir para presiden, perdana menteri, guild master, hingga ketua asosiasi hunter dari setiap negara. Suasana di ruangan itu begitu tegang. Kemudian orang-orang menatap ke satu arah. Sosok yang berdiri di depan mereka, yaitu Sung Jinwoo. Dengan wajah serius dan tatapan tajam, ia memimpin konferensi tersebut. Banyak dari mereka berharap Sung Jinwoo akan memberikan kabar baik, atau mungkin menawarkan bantuan untuk menutup semua gate yang muncul di negara mereka. Namun, harapan itu segera sirna ketika Sung Jinwoo mulai berbicara. Dengan suara tenang, ia berkata bahwa tak ada satupun manusia yang dapat berpaling dari peperangan kali ini. Setiap negara, setiap hunter, setiap pasukan, semuanya harus bersiap menghadapi gelombang monster yang akan keluar dari berbagai gate di seluruh dunia. Ia juga menegaskan bahwa monster-monster tersebut akan jauh lebih kuat dibandingkan makhluk manapun yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Ucapan itu langsung memicu keributan. Beberapa perwakilan terlihat marah dan menentang keras pernyataan Sung Jinwoo. Mereka mengklaim bahwa di negara mereka ada hunter tingkat nasional dan bahkan kekuatan para hunter nasional sudah lebih dari cukup untuk menghadapi situasi apapun. Salah satu di antara mereka bahkan menyebutkan nama Kamis, naga legendaris yang selama ini dianggap makhluk terkuat yang pernah ada. Mereka berkata, tidak mungkin ada monster yang sebanding dengan Kamis, apalagi muncul dalam jumlah banyak, ujar salah satu perwakilan dengan nada meremehkan. Mereka pun menentang Sung Jinwoo untuk membuktikan kata-katanya. Tanpa banyak bicara, Sung Jinwoo mengeluarkan kekuatannya. Beberapa gate muncul di udara, gate hitam yang sama seperti yang pernah mengguncang dunia. Semua orang di ruangan itu terkejut. Tak ada satupun hunter, bahkan dari tingkat nasional sekalipun, yang mampu melakukan hal seperti itu. Terlebih lagi, Sung Jinwoo memunculkan beberapa gate sekaligus dalam waktu bersamaan. Ia lalu menjelaskan, musuh kita kali ini adalah mereka yang mampu membuka banyak gate sekaligus. Jumlah dan kekuatan mereka tak bisa dibandingkan dengan apapun yang pernah kalian lihat sebelumnya. Kata-kata itu membuat seluruh ruangan terdiam. Tak ada yang berani berbicara. Mereka mulai menyadari betapa besar ancaman yang sedang dihadapi dunia saat ini. Namun ketika mereka meminta petunjuk tentang apa yang harus dilakukan untuk menghadapi para monster itu, Sung Jinwoo justru memberikan jawaban yang sangat tak terduga. Pergilah sejauh mungkin dari lokasi kemunculan gate. Tak ada satupun yang akan selamat jika tetap berada di sekitar gate tersebut. Setelah mengatakan hal itu, Sung Jinwoo menutup konferensi tanpa sepatah kata tambahan. Dampak dari pengumuman tersebut langsung mengguncang seluruh dunia. Dalam waktu singkat, kepanikan besar terjadi. Pemerintah, warga sipil, dan para hunter di setiap negara berbondong-bondong meninggalkan wilayah yang berada di dekat lokasi kemunculan gate. Dunia yang sebelumnya dipenuhi kebanggaan atas kekuatan para hunter, kini berubah menjadi lautan ketakutan dan keputusasaan. Setelah konferensi besar itu, Sung Jinwoo kembali ke celah dimensi tempat para prajurit bayangan berada. Di sana ia memanggil Beru dan memerintahkannya untuk menunduk. Ia berkata, Beru, apa yang kau maksud dengan ini? Aku memintamu membangun tempat peristirahatan kecil, bukan sebuah istana. Beru menundukkan kepalanya dan menjawab, ya tuanku, namun bagi kami, peristirahatan seorang raja seharusnya memiliki ukuran yang pantas bagi kebesaranmu.
Sung Jinwoo sedikit terdiam, memperhatikan bangunan yang berdiri di hadapannya. Di atasnya berkibar bendera berwarna hitam pekat. Ia lalu bertanya, dan apa maksud dari bendera itu? Namun, sebelum Beru menjawab, Belian tiba-tiba datang dan ikut menundukkan diri. Sung Jinwoo segera menyadari bahwa bendera itu adalah ide dari Belian. Ia bertanya, "Belian, apa yang akan terjadi jika aku mati? Apakah kau akan mengambil alih pasukan bayangan dan memimpinnya sepertiku?" Belian menjawab, "Tidak, rajaku. Jika pemilik kekuatan bayangan mati, kami semua akan kembali ke dalam kehampaan. Tidak akan ada penerus bagi kekuatan ini." Jawaban itu membuat Sung Jinwoo terdiam cukup lama. Ia mulai memahami bahwa kekuatan bayangan seperti dua sisi mata koin, luar biasa kuat, namun memiliki kelemahan yang sama besar. Mereka adalah pasukan yang tak mengenal rasa takut. Jika mereka kalah, energi bayangan tuannya juga akan terkuras dengan cepat. Aigris yang menyadari kegelisahan dalam diri tuannya berkata, "Tuanku, dalam setiap pertempuran, tak pernah ada kemenangan yang mutlak. Hanya mereka yang terus berdiri di akhir yang bisa disebut pemenang." Sung Jinwoo kemudian bertanya kepada Belian, "Menurutmu, seberapa besar perbandingan kekuatan mereka dengan kekuatan kita saat ini?" Belian menjawab, "Diperkirakan 100 kali lipat, tuanku." Mendengar itu, Sung Jinwoo menarik napas dalam-dalam. Perbandingan kekuatannya begitu besar, membuatnya sadar bahwa kemenangan bukan hal yang bisa dicapai dengan mudah. Namun justru karena itulah, ia harus berlatih lebih keras lagi.